Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sekuat apapun mantan berusaha agar tidak memikirkanmu, dia selalu kepikiran kamu setiap hari, bahkan sampai deg-degan. Ya. Jadi kita bertanya-tanya, apakah mantan memikirkan kita atau tidak? Jawabannya mantan memikirkan kita, bahkan setiap hari. Bahkan memikirkan kita sampai deg-degan. Ya. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ya, di antara mantan-mantan itu yang hanya ingin memanfaatkan kita. Ya, artinya tanda-tanda dia hanya ingin memanfaatkan kita. Misal ya, yang pertama uang kita habis, dia mulai rajin ngajak bertengkar dan kemudian dia pergi mengkhianati kita. Yang kedua, setelah perpisahan itu terjadi, kita baru tahu ternyata selama bersama kita, diam-diam di belakang kita, dia juga sudah jalan dengan orang lain, sudah memprospek orang lain ya. Kemudian yang ketiga, berkali-kali kita memohon, kita meminta. Dia tidak pernah mau mempertemukan kita dengan orang tuanya, dengan keluarga besarnya ya. Tujuannya buat apa? Ya keluarga besarnya tahu kalau dia masih sendiri. Pokoknya taunya begitu. Orang tuanya ngertinya mantan tidak pernah jalan dengan siapapun. Tidak pernah bersama dengan siapapun ya. Itu yang orang tua dan keluarganya ketahui. Ya, sehingga misal kalau ada yang bertanya apakah pernah bersama kita, mantan tidak akan pernah mau mengakui itu. Ya, ada yang pernah melihat kita makan bersama mantan dan kemudian cerita kepada orang tuanya, jawabannya cuman kenalan biasa, cuman teman biasa, dan seterusnya. Jadi dia akan selalu mengatakan tidak ada yang spesial antara kita dan dia. Dia merahasiakan itu sehingga ketika sekarang dia sudah menemukan seseorang yang menjadi impiannya, yang dia idam-idamkan, juga diidam-idamkan oleh orang tuanya. Dia merahasiakan bahwa dia pernah bersama kita. Dia berusaha menghapus jejak ya yang pernah dia jalani bersama kita. Nah, sehingga yang paling mantan takutkan adalah kalau sampai kita keceplosan ngomong atau keceplosan posting di media sosial kita bahwa kita pernah bersama dia. Wah, itu bakal jadi rame itu dengan pasangannya pada saat ini. Karena apa? Karena dia bilangnya kepada pasangannya pada saat ini, saat mereka berjumpa, dia masih single. Ya. Jadi misal contoh tuh ya, ada sepasang anak manusia nih, bersama, saling mengenal, jatuh cinta, kemudian menikah. Nah, menikahnya ini secara siri, karena misal si wanita masih kuliah, ya. Si laki-laki ini berusaha ya untuk bisa mengenal, ketemu dengan orang tuanya, tapi si wanita ini alasannya macam-macam lah, agar jangan sampai ketemu dengan orang tuanya, karena dia paham betul bahwa laki-laki ini bukan tipe yang diidam-idamkan oleh keluarganya, oleh orang tuanya, begitu ya. Nah,
Tetapi dia butuh teman, dia butuh orang yang neraktir, dia butuh orang yang bisa dimanfaatkan untuk antar jemput ke sana kemari, kan begitu. Enak kan kalau ada suami ya yang kemudian bisa mengantar jemput ke sana kemari, gratis semua tuh, namanya juga suami ya. Driver gratis, mobilnya ya kita juga yang menyediakan, bensin kita yang beli, bahkan makannya pun kita yang bayari. Nah, belum lagi uang bulanannya, bayar SPP kuliahnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagi dia mudah saja karena keluarganya tidak pernah tahu kan. Begitu dia merasa sudah puas memanfaatkan, ya dia mengkhianati. Nah, ada tuh ya, eh, saudara saya tuh. Jadi si laki-laki ini tahulah, dia sudah melihat nih tanda-tanda ya, saudara saya ini yang laki-laki. Tanda-tanda bahwa wanita ini tidak serius mencintai dia dan hanya akan memanfaatkan dia. Tidak pernah mau memperkenalkan kepada orang tuanya. Tidak pernah mau memposting foto bersama dia di media sosialnya. Jadi mereka nikah siri. Tapi keluarga si wanita tidak ada yang tahu. Walaupun pada akhirnya ibunya tahu, tapi tetap merahasiakannya. Karena si laki-laki ini bilang ke ibunya, tapi ibunya tidak peduli dengan itu. Nah, karena sudah merasakan bakal dikhianati, si laki-laki ini sangat mencintai si wanita itu. Sehingga semua kebersamaan itu dia foto, lagi belanja dia foto, lagi ngantar ke kampus dia foto, lagi piknik berwisata dia foto, semuanya dia foto. Ya, karena dia yakin betul begitu manfaat dari diri dia ini sudah habis ya, sudah dimanfaatkan semua, uang dia sudah habis, pasti dia akan dikhianati. Ya, dan betul. Nah, sehingga si laki-laki ini masih terus mencintai. Dia bertahan ya dengan uh, melihat kenangan-kenangannya bersama istri yang amat sangat dia cintai. Dan ternyata dia juga tahu tuh bahwa istrinya ini sudah memprospek orang lain saat dia masih jungkir balik jam 3 pagi ya, sudah mendekat ya ke kos-kosan, ke rumah istrinya untuk ngantar kuliah, ngantar ke sana kemari dan seterusnya. Si istrinya sudah memprospek orang lain, coba bayangkan. Nah, kemudian masih istrinya ya, tapi kan kalau nikah siri kan susah ya. Nikah siri itu sekuat apapun dia mau bilang bahwa ini istri saya, orang tidak peduli. Nah, kemudian si istri mengkhianati dia dan kemudian menikah dengan orang lain. Nah, pertanyaannya apakah istrinya ini akan kepikiran kepada suaminya? Jawabannya iya. Kenapa kepikiran? Apa yang paling dia takutkan dari si suaminya? Si suaminya ini ya, punya semua tuh foto-foto ketika bersama istrinya, cuman dia orang baik ya. Dia orang baik, dia tidak mau menceritakan. Walaupun dia tahu istrinya sudah menikah lagi, tetapi di hati dia, ini tetap istri saya. Karena ini tetap istri saya akan tetap menghargai dia, saya tetap akan mencintai dia. Selama saya merasa dia tetap istri saya, kalau dia uh, merasa sedih, ya saya merasa sedih. Kan orang baik itu artinya. Sangat baik. Ya. Tetapi bagaimana si wanita ini? Dia blokir semua. Ya, dia tidak pernah mau ketemu lagi dengan si suaminya ini. Dia pindah kota, cari pekerjaan, pindah kota dan seterusnya. Ya. Tetapi si wanita ini pasti akan terus kepikiran. Yang dia takutkan, ya, walaupun si suaminya tidak begitu. Ya, si suami yang sudah dia khianati,
yang paling ditakutkan oleh si wanita tersebut adalah ketika suaminya ini yang tidak pernah dia akui ini kemudian akan bercerita di media sosialnya, ya. Foto-foto saat masih bersama dia bisa saja kan, lagi belanja, lagi makan tuh. Kemudian dia posting di media sosialnya. Sehingga suaminya yang pada saat ini yang dia akui itu, yang sangat dia cintai kan kaget. Karena ketika mereka menikah kan dia bilang masih single. Ya, padahal dia sudah menjadi istri orang walaupun istri siri tadi. Keluarga suami yang dia akui pada saat ini laki-laki itu juga taunya dia single kan. Sehingga apa yang paling dia takutkan? Yang membuat dia kepikiran terus sampai deg-degan. Kalau sampai suami yang tidak pernah dia akui itu akan menceritakan segalanya, kisah perjalanan yang pernah mereka jalani dulu. Ya, nah, jadi kira-kira begitulah. Pertanyaannya tadi, apakah mantan akan kepikiran kita? Iya, bahkan kepikiran kita setiap hari. Dan yang paling dia takutkan dari kita adalah ketika misal kita bercerita bahwa dia adalah milik kita. Karena umumnya mantan yang hanya memanfaatkan itu begitu dia ketemu pasangan barunya, dia akan merahasiakan kisah perjalanan masa lalunya. Ya, jadi dia tidak akan pernah bercerita bahwa dia pernah bersama kita. Nah, jadi itu ya, mantan akan selalu kepikiran kita setiap hari, bahkan sampai deg-degan ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang paling penting sekarang ya, kita sudah mengenal mantan dengan sebaik-baiknya. Siapa mantan kita yang paling tahu? Oh, mantan ini di dalam pikirannya tidak akan jauh-jauh dari duit, 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 dan seterusnya. Nah, maka memang ketika kita mencintai dia, ya paling tidak kita memang harus memiliki apa yang ada di dalam pikirannya itu setiap hari. Ya. Nah, maka kalau kita memang mencintai dia, ya kita berusaha, kita bangkit, kita bekerja keras. Karena mantan akan melirik kita kembali ketika dia tahu kalau kita kaya, kita sukses, ya. Kita punya segala yang dia mimpikan. Nah, karena itu kerja keras, itu kuncinya. Kita abaikan dulu apapun yang terjadi dalam kehidupan mantan, kita fokus. Kita kerja keras. Karena kunci kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang adalah pada keinginannya untuk bekerja keras. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.